Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki setiap bulan selalu rutin menggelar pengajian pada hari Ahad akhir bulan Hijriyah. Waktu itu, Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki dalam salah satu pengajian Ahad akhir menjelaskan babakan kematian. Bab kematian ini dikupas oleh Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki secara tuntas, mulai dari tanda, hingga perjalanan dicabutnya ruh dari tubuh, menit ke menit. Di sela-sela pengajian, Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki dawuh, meninggal mendadak bagi orang mukmin atau muslim merupakan suatu karunia dan nikmat yang besar. Kenapa demikian? Karena dengan mati mendadak sosok iblis sudah tidak punya waktu atau kesempatan menggoda manusia di akhir nafasnya. Bagi orang tarekat, kondisi yang demikian ini ujian final, yang mana dalam kondisi itu menentukan takdir mati membawa iman dan tidak. Tapi, bagi orang kafir, orang banyak maksiat fenomena mati mendadak menjadi suatu musibah yang besar. Alasannya tidak lain karena mereka tidak memiliki waktu atau kesempatan untuk bertaubat. Pada saat momen itu, para jamaah merenung dan saling meratapi diri akan nasibnya nanti ketika sakaratul maut. Suasana hening tersebut kemudian mencair tatkala Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki mengajak bincang-bincang kepada salah satu jamaahnya. Pada satu kesempatan, yang diajak bicara adalah Kiai Minhaj. Kiai Minhaj merupakan sosok kiai sekaligus imam khususi. Ia berdomisili di Kecamatan Balong Panggang Kabupaten Gresik. Ketika itu, usia Kiai Minhaj sudah relatif agak sepuh. Kiai Minhaj, saya tadi sudah menjelaskan, bahwa mati mendadak itu, adalah suatu nikmat yang besar bagi seorang yang beriman. Sekarang, saya tanya ke sampean. Sampean kira-kira pilih mana, antara mati mendadak, atau mati dengan sakit yang lama? Tanya Yai Asrori Al-Isyaki. Mendengar pertanyaan tersebut, Kiai Minhaj diam 1000 bahasa, bahkan beliau tidak menjawab sepatah kata pun. Hingga akhirnya Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki kembali dawuh. Bagaimana Kiai Minhaj, kok diam? Rupanya Kiai Minhaj ini ketakutan ya? Tidak apa-apa, Kiai Minhaj, ini saya tidak sungguhan. Saya tanya kepada sampean itu tidak sungguhan, cuma guyon. Kok jadi takut? Ini guyon loh, Kiai Minhaj. Lalu sebagian jamaah melihat suasana tersebut tertawa kecil. Di saat bersamaan, ekspresi wajah Kiai Minhaj masih tampak tegang dan ketakutan. Tepatnya berkaitan dengan Kiai Minhaj, ia merupakan sosok imam khususi yang istiqomah dalam mengikuti ajaran tarekat. Lanjut kisah, saat Kiai Minhaj ditanya Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki perihal siap tidak untuk mati mendadak menampakkan ekspresi yang amat tegang. Singkat cerita, pada keesokan harinya, tepatnya hari Senin pagi, Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki memanggil salah satu penderek dari Gresik untuk menghantarkan beliau. Setelah selesai dan waktu menunjukkan sore hari, Yai Asrori Al-Isyaki dawuh kepada si penderek. Kamu pulang, atau tidur sini? Fulan menjawab, saya mengikut dawuh, Kiai. Mendengar jawaban tersebut, Kiai Asrori bertanya lagi, kamu besok, ada kegiatan atau tidak? Penderek menjawab, tidak ada Kiai. Kemudian Yai Asrori memutuskan agar si penderek pulang ke rumah. Tapi besok jangan kemana-mana, kamu siap saja di rumah, jadwal saya mestinya ke Madura kan? Tanya Yai Asrori. Saya tidak berangkat kok, saya sudah minta ke Kiai Arifin untuk berangkat ke Madura. Tapi, insya Allah, besok saya mau ke Gresik, kamu di rumah saja, besok kamu jemput saya. Jawab Fulan, Inggi Yai, bisa jadi si Fulan bertanya-tanya dalam pikirannya. Ada kegiatan penting apa ya ke Gresik ya, hingga justru mengorbankan jadwal ke Madura? Keesokan harinya, Selasa pagi, sekitar jam 5.30, tiba-tiba datang seorang tamu ke rumah penderek. Sambil gugup dan tergesa-gesa, ia memberikan informasi kalau Kiai Minhaj meninggal dunia, tepatnya pada saat menjelang subuh. Konon, si tamu tersebut adalah utusan keluarga Kiai Minhaj untuk menyampaikan informasi ini ke penderek untuk kemudian disampaikan kepada Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki. Si penderek pun panik dan kaget, karena ia merasa dirinya bukanlah siapa-siapa,
hanya penderek biasa dan tidak bisa menjanjikan apa-apa. Singkat cerita, sekitar pukul 8.15, Romo Yai datang di Gresik dan langsung menjemput penderek. Setelah di mobil, si sopir langsung membawa mobil meluncur ke arah barat selatan. Dalam perjalanan itu, selama beberapa menit, Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki hanya diam, tidak berkata apa-apa. Melihat kondisi yang demikian ini, si penderek sudah pasti tidak berani untuk memulai pembicaraan. Dalam hati kecil si penderek pasti bergumam serta berharap kiranya Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki membuka pembicaraan. Tujuannya tidak lain agar bisa menyelipkan kabar soal wafatnya Kiai Minhaj. Subhanallah, tiba-tiba Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki dawuh, "Kiai Minhaj wafat, kamu sudah tahu?" tanya Yai kepada penderek. Spontan, dalam hati penderek kaget dan bicara dengan dalam dirinya sendiri. Subhanallah, Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki yang akan saya beri kabar, malah mengabari dulu. Memang telah nyata, betapa amat pendek akal dan amat dohir diri saya, gumam hati si penderek. Bukankah pada saat waktu pengajian Ahad akhir, beliau Yai Asrori Al-Isyaki sudah memberi isyarat? Pada hari Senin kemarin beliau juga membatalkan acara ke Madura karena ada kepentingan ke Gresik. Ternyata kepentingan ini adalah wafatnya Kiai Minhaj. Subhanallah, sebagai catatan, hubungan batin rohani antara murid dan guru itu sangat nyata, apalagi murid yang dicintainya. Kejadian ini menunjukkan bahwa betapa besar perhatian dari seorang guru terhadap anak murid yang dicintainya, sehingga pada saat anak muridnya akan wafat pun, sang guru juga ikut merasakannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.